Haleluya, haleluya. Katakan hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Yang pertama apa? Murid belajar loh, murid belajar, oke? Okay? Kalau kita hidup di dalam roh, apa yang kita alami nomor satu? Amin. Hidup dalam roh kita akan mengalami nomor satu, memerdekakan kamu dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Bukankah indah? Kita hidup dalam dimensi lain, dimensi yang lebih tinggi. Kalau kita hidup di dalam roh, apa yang kita alami nomor dua? Good. Kalau kita hidup di dalam roh, apa yang kita alami nomor tiga? Good. Bisa dijelaskan ini bukan? Oke. Kalau kita hidup di dalam roh, apa yang kita alami nomor empat? Good. Kalau kita hidup di dalam roh, apa yang kita alami nomor lima? Oke. Kalau kita hidup di dalam roh, nomor enam? Amin. Kalau kita hidup di dalam roh, nomor tujuh? Oke. Kalau kita hidup di dalam roh, nomor 8? Very good. Kalau kita hidup di dalam roh, nomor 9? Amin. Kalau kita hidup di dalam roh, nomor 10? Very good. Kalau kita hidup di dalam roh, nomor 11? Kita mampu hidup dalam ketekunan. Kalau kita hidup di dalam roh, nomor 12? Amin. Kalau kita hidup di dalam roh, nomor 13? Amin. Menerima dunamos. Bagi kita mungkin belum komplit catatannya, minta nanti sama saudaramu lengkapi semuanya supaya bisa kita bawa pulang, deklarasikan dalam doa, karena ini penting bagi hidupmu, bagi pekerjaanmu, bagi bisnismu, bagi panggilanmu. Ini besar, saudara. Ini besar sekali. Kalau kau hidupi, kau berbeda, kau istimewa, distinctive and istimewa dan berbeda, kira-kira begitu. Kau akan istimewa dan berbeda. Amin. Baik, saya akan tambahin nomor 14. Apa yang kita alami kalau kita hidup dalam roh? Nomor 14, kita lihat di Filipi pasal yang kedua. Mari kita lihat dengan cepat. Filipi pasal yang kedua, yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa? Kamu senantiasa taat. Amin. Karena itu tetap. Ya, saya sedang berkomunikasi dengan Alkitab saya gitu. Oke, sudah sampai? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Amin. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja sewaktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Perhatikan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi kalau Allah bekerja di dalam kamu itu Roh Kudus maksudnya. Karena kalau Roh Allah diam di dalam kamu, dia bekerja bukan? Kalau dia bekerja berarti kita hidup dalam roh. Nah, kalau Allah bekerja di dalammu, lihat di situ, perhatikan. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Maksudnya begini, kalau Allah bekerja di dalammu, dia akan menyelaraskan kehendaknya menjadi kehendakmu. Pekerjaannya menjadi pekerjaan. Itu dia. Kehendaknya menjadi kehendakmu. Pekerjaannya menjadi pekerjaanmu. Karena itu dia lakukan di dalammu. Sehingga kita tidak hidup dengan kehendak kita dan kehendak Tuhan berbeda. Tapi dia menjadi selaras. Sama seperti Yesus berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Ini bisa terjadi dalam diri kita kalau Roh Allah bekerja dalam diri. Mudah buat kita, Tuhan jadilah kehendakku bukan kehendak. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Mudah buat kita. Dan kita nggak bergumul dengan dua kehendak itu. Mengapa? Karena Roh Allah di dalammu menyelaraskannya. Pekerjaanmu adalah pekerjaannya. Amin, 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 amin.
Itulah dahsyatnya kalau Allah bekerja di dalam dirimu. Mau yang kita kerjakan kehendak Dia? Mau yang kita kerjakan pekerjaan Dia? Itu terjadi pada saat Roh Allah bekerja di dalammu. Amin. Baik, yang ke-15. Kalau kita hidup di dalam Roh, nomor 15 kita lihat di Efesus 3 ayat yang ke-7. Kau akan kaya. Ini materi yang berhari berbulan pun gak habis kalau kita pelajari. Paham ya? Jadi kita kaya dengan firman ini. Dan jangan merasa bahwa kita sedang overload. Aduh banyak banget. Tidak, terimalah terus. Jadilah spons yang tidak bosan menerima air. Seberapa banyak air pun kita tuang, dia serap terus. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Bukankah begitu? Bisakah menerima ini lagi? Sekalipun nomor 15? Good. Efesus 3 ayat yang ke-7. Nomor 15. Perhatikan di situ. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Katakan kuasanya. Kalau Allah bekerja di dalammu atau Roh Kudus tinggal di dalammu, apa yang kau terima? Kuasa. Jadi kalau Roh Allah bekerja di dalammu, kuasanya juga bekerja di dalammu. Kalau ayat ini berkata bahwa yang dihasilkan dari kuasa itu adalah kasih karunia. Coba baca. Jadi kalau kasih karunia dihasilkan di dalam dirimu, itu kalau kuasanya bekerja di dalam. Dan kalau kuasanya bekerja, itu karena rohnya bekerja. Dan kamu akan menerima kuasa kalau roh tinggal. Bisa paham maksud saya? Nah kalau kuasa itu bekerja, kuasa itu menghasilkan kasih karunia. Nah kalau kasih karunia bekerja, engkau akan menjadi pelayan. Coba lihat di situ. Ayat yang ke-7, perhatikan. Efesus 3 ayat ke-7. Dari Injil ini aku telah menjadi karena kasih karunia. Karena kuasa bekerja di dalamku. Inilah yang membuat orang sukses. Karena dia bekerja sesuai kasih karunia-Nya. Banyak orang bekerja tidak sesuai kasih karunia-Nya. Mari saya ulangi. Makanya orang yang hidup di dalam roh akan hidup di tempat emas berada. Gak mungkin orang yang hidup di dalam roh tidak meningkat hidupnya dalam segala sesuatu. Mengapa? Karena orang yang hidup di dalam roh akan berada di tempat emas ada. Nanti kita akan lihat itu. Salah satu ini yang kita lihat. Apa rupanya? Kita bekerja menurut kasih karunia kita. Nah kalau kita bekerja sesuai dengan kasih karunia, yang sukar mudah. Kecil kita lakukan, besar hasilnya. Itu sesuai kasih karunia. Kita orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, pasti sukses. Itu sesuai kasih karunia. Haleluya. Nah, apa yang membawaku bisa ada di situ? Biarkan Roh Kudus tinggal di dalammu. Biarkan kuasanya bekerja di dalammu yang akan menghasilkan kasih karunia. Kasih karunia itu akan membuatmu menjadi apapun. Bisa pebisnis, bisa guru, bisa pengusaha, bisa apapun. Sesuai kasih karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri. Haleluya. Jadi kita bukan sedang bekerja di tempat yang salah. Kita bekerja di tempat yang tepat. Makanya kau selalu berhasil. Haleluya. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, dia selalu berhasil. Bukan ditanam jauh dari tepi aliran air. Ini berbicara orang yang tempat di tempat yang tepat. Dia akan selalu berhasil. Amin 2 kali. Good. Apa yang membawa kita bisa sampai di sini? Roh Allah harus bekerja di dalammu. Kuasanya harus bekerja di dalammu. Jadi dengarkan saya, apa yang memproduksi kasih karunia? Kuasa Allah. Kasih karunia itu akan diproduksi dari dalam hatimu by the power of God. Oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam. Selamat datang untuk jadi orang hebat. Selamat datang untuk menjadi orang strategik. Selamat datang untuk menjadi orangnya Tuhan.
Siapkah kalian di sini? Mau bekerja dengan kasih karunia? Hidup dalam roh. Haleluya. Siap nomor 16? Saya tambah lagi. Nomor 16. Amin. Yohanes 4. Ayat 14. Apakah mata sudah mulai merah? Atau makin cerah? Makin cerah. Amin. Oh, haleluya. Rabakadabahai. Yohanes 4:14. Siap kan? Nomor berapa sekarang? 16. Nanti di rumah coba buat begini. 2 bahasa roh 5 menit. Oh, rabakadabahan delebeda labakadabahai. Kau sudah tahu yang 16 poin ini. Coba deklarasikan. Lihat, deklarasikan bahasa roh lagi. Lihat nomor 2, deklarasikan bahasa roh lagi. Coba buat sampai tuntas. Kau akan mengalami kuasa Allah di dalam hatimu. Kau akan berkata, ya benar, di dalamku ada roh Allah. Buktikan. All of you, semua kalian akan mengalaminya. Lihat 1, deklarasikan doa dalam roh. Lihat lagi nomor 2, deklarasikan bahasa roh. Lihat lagi terus, sampai selesai. Kau akan melihat itu dari dalam batin. Amin. Percaya kan? Buktikan. Yohanes 4:14, kita masuk nomor 16. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 7 berkata ini adalah Roh Kudus. Jadi orang yang hidup di dalam roh itu adalah orang yang mengalami mata air yang terus-menerus memancar dari dalam dirinya. Bisa mengerti maksud saya? Jadi ada mata air, coba lihat di situ. Menjadi mata air. Sudah kan? Coba garis bawahi mata air. Di dalam dirinya yang terus-menerus memancar, garis bawahi yang terus-menerus memancar. Sampai kepada hidup yang kekal. Berarti terus-menerus kan? Coba kita baca. Mata air yang terus-menerus memancar. Oke? Coba kita baca sekali lagi yang kita garis bawahi. Mata air yang terus-menerus memancar. Ini simbol dari pekerjaan Roh Kudus dari dalammu. Dia seperti mata air yang terus-menerus memancar. Bisa mengerti kan? Nah, saya mau bertanya. Kalau mata air yang terus-menerus memancar, yang pertama apa yang dihasilkan? Yang paling kecil. Sumur. Bisa mengerti? Yang paling kecil yang dihasilkan oleh mata air adalah sumur. Jadi kalau mata air di dalam hatimu memancar terus-menerus, kau akan menghasilkan sebuah sumur. Apa arti sumur secara rohani? Nomor 1, tempat perjumpaan. Sumur itu tempat perjumpaan. Apa yang kita lihat? Perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus di sumur. Bisa mengerti? Eliezer, utusan Abraham, berjumpa dengan Ribka di sumur. Yakub berjumpa dengan Rahel di sumur. Musa berjumpa dengan Zipora di sumur. Dan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur. Jadi kalau sumur kau hasilkan pada saat mata air di hatimu terus-menerus memancar, kau akan berjumpa dengan Yesus. Bisa mengerti? Kau akan berjumpa dalam perjumpaan ilahi. Itulah arti sumur. Ajaib bukan? Katakan sumur, tempat perjumpaan. Jadi yang pertama yang dihasilkan oleh mata air yang memancar sebuah sumur. Sumur itu tempat perjumpaan. Bisa mengerti? Yang kedua, sumur itu tempat berbalik arah. Sumur itu tempat berbalik arah. Tujuan yang lama kepada tujuan yang baru. Lihat perempuan Samaria, dia keluar kota, berjumpa dengan Yesus di sumur, dia kembali ke kota. Bisa mengerti? Jadi pada saat sumur itu kau hasilkan, maka engkau akan kembali kepada tujuanmu yang semula.
Engkau tidak lagi keluar dari tujuanmu, engkau kembali kepada tujuan. Jadi sumur itu selalu membawamu untuk kembali. Untuk kembali. Haleluya. Kita akan kembali pada posisi kita, kembali pada tujuan kita, kembali kepada kebangunan rohani dalam hati kita. Kita kembali kepada cinta kita yang mula-mula. Tempat berbalik namanya. Tempat kembali. Perempuan ini keluar, tapi berjumpa Yesus, dia kembali. Jadi yang pertama ini tempat perjumpaan. Yang kedua ini tempat kembali. Bisa paham? Masih ingat kalian beberapa hari yang lalu, bukan hari tapi minggu, kepada beberapa orang saya pesankan di sini bahwa kalau kalian menemukan orang yang masih setia baca Alkitab, setia saat teduh, setia ke gereja, tapi dia tidak lagi mengalami seperti dulu yang disebut kebangunan rohani di hatinya, dia perlu ganti sumur itu. Karena pada saat kita menemukan sumur yang baru, kita menemukan tempat kembali. Itu sebabnya Tuhan selalu bergerak dari kegerakan pada kegerakan. Seperti kalian. Adalah tidak dengan kekuatanmu kau bisa masuk pada kegerakan ini. Bisa paham? Mengapa kau masuk? Karena kau menemukan sumur. Kau akan kembali, kau akan maju pada tujuanmu yang tertinggi. Jadi katakan kepada orang-orang percaya yang lain yang mengalami stagnan. Bilang kau perlu sumur baru. Itu akan membawamu untuk selaras kembali, revival kembali, masuk pada destiny dan tujuanmu yang tertinggi. Amin 2 kali. Apa yang kemudian ketika air itu terus memancar setelah sumur? Kolam. Apa yang kita ingat tentang kolam? Kolam Bethesda. Jadi kalau mata airmu terus memancar, kau akan ada di atmosfer mujizat. Kau ada di atmosfer mujizat. Karena kalau kolam itu ada di hatimu, saat dia bergoncang, lompat ke dalam, apapun penyakitmu kau sembuh. Yang kau perlukan adalah firman yang kau dengar. Pada saat firman yang kau dengar membuat kolammu bergoncang, lompat ke dalam, apapun keadaanmu kau akan sembuh. Jadi kalau air itu terus menerus memancar, dia akan menjadi kolam. Engkau ada di zona, di atmosfer yang disebut mujizat. Bagaimana mujizat itu bisa ku receive? Kau duduk saja. Karena waktu dia bergoncang di hatimu, ini saatnya, ini waktunya. Kau di kursi roda, lompat. Kau lumpuh, lompat. Apapun keadaanmu, lompat ke dalam, kau akan sembuh demi nama Yesus. Karena Tuhan berkata pada orang yang lumpuh 38 tahun ini, nggak akan ada yang bisa membawamu ke sana. Tapi aku akan memberikanmu cara yang baru, karena akulah cara itu. Aku akan memberikan kepadamu jalan yang baru, karena akulah jalan. Aku akan pindahkan kolam itu ke dalam hati. Dan kalau itu bergoncang, lompat, kau akan sembuh. Haleluya. Apa yang membuat kolammu bergoncang? Firman Tuhan. Makanya tahu kalian, duduk di situ, dengarkan Papa, terhubung dengan frekuensimu, apapun keadaanmu, kau akan pulih. Haleluya. Mata air yang menjadi sumur dan mata air yang menjadi kolam. Setelah kolam apa? Sungai. Oh, rabakada bahandai. Ini yang saya sebut adalah pekerjaan roh yang semakin besar. Oh, saya suka berdoa bahasa roh. Oh, saya suka mendeklarasikan firman. Oh, saya suka dorong dan push lagi karena saya tahu roh Allah diam dalam diriku dan aku tidak mau menyia-nyiakan apa yang difirmankan Tuhan. Dia menyuruhku untuk berdoa dalam roh, aku akan berdoa. Dia menyuruhku untuk menyembah dalam roh, aku akan menyembah. Dia akan menyuruhku untuk memuji dalam roh, aku akan memuji. Dan aku akan membiarkan Roh Kudus menguasaiku dengan penuh. Sebab Roh Kudus adalah pemimpin dalam hidup. Kalau itu terjadi, mata air dalam hatimu akan menjadi sungai. Dan lihat apa yang terjadi kalau mata air itu jadi sungai. Mari kita ke kitab Kejadian. Oh, ada Roh Kudus di kitab Kejadian? Ada. Mari kita lihat di Kejadian pasal yang kedua. Lihat ya. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Siap kan? Orang hebat di sini?
Ayat yang ke-10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi. Berhenti dulu. Ada yang aneh di sini? Ada. Apa itu? Sungai. Sungai itu produk hujan. Sebelum ini nggak ada hujan. Hujan pertama sekali terjadi pada saat Nuh. Jadi ini sungai dari mana? Sungai itu produk hujan, saudara. Nggak ada hujan, nggak ada sungai. Karena sungai datang dari gunung, bukan? Bisa paham maksud saya? Jadi ini sungai apa? Nggak ada hujan. Karena ini sebenarnya lambang dari roh. Saya akan memberikan padamu nanti bahwa pekerjaan roh itu selalu berakhir di 4 level. Karena 4 itu arti dunia. Kita akan lihat nanti ya. Kita akan lihat perlahan-lahan supaya kita bisa mengerti. Makanya orang yang dipenuhi roh dia akan selalu dibawa untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena roh akan selalu membawamu kepada dunia ini. Tidak bisa tidak. Orang yang dipenuhi roh selalu ingin menjangkau kotanya, bangsanya, domainnya. Karena roh itu akan terus mengalir ke dunia. Nanti lihat saudara. Yuk kita lihat dulu. Kejadian 2 ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Ingat, ini bukan lagi sungai biasa. Ini sungai kehidupan, saudara. Ini sungai dari sorga. Karena waktu itu sorga dan bumi tidak terpisah. Itu sebabnya manusia pertama. Karena manusia pertama itu disebut anak Allah. Bukan Adam. Manusia pertama yang jatuh baru namanya Adam. Bisa mengerti? Manusia sebelum jatuh dia bisa naik turun ke sorga. Bisa. Makanya sorga dan bumi di situ menyatu. Makanya Tuhan bisa berjalan-jalan di Taman Eden waktu hari sejuk. Bisa mengikuti saya. Maka sungai kehidupan yang mengalir di taman itu datang dari Firdaus Tuhan. Karena Eden itu adalah taman Allah, Firdaus Allah. Bisa mengerti? Jadi ini adalah karakteristik Roh Kudus. Makanya semua nama-nama di situ punya arti pekerjaan Roh Kudus. Mari kita lihat dulu. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Perhatikan ayat 11. Yang pertama namanya Pison. Pison ini artinya increase. Increase, meningkat. Nah, apa yang meningkat kalau bukan pekerjaan roh? Bisa mengerti? Meningkat. Meningkat, lebih tinggi, lebih naik. Ini kan pekerjaan roh. Itu pison. Nah lihat apa yang terjadi ketika pison diekspresikan. Lihat ya. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada. Lihat itu. Orang yang hidup di dalam roh akan hidup di tempat emas ada. Kau gak akan kekurangan kalau hidup dalam roh. Kau akan hidup dalam area kelimpahan. Kemenangan. Kemuliaan. Amin 2 kali. Karena pison akan lepas dari dirimu. Dan membawamu ke tempat emas ada. Oh. Pison itu artinya increase. Lihat di situ. Banyak sekali yang kita dapatkan kalau pison itu mengalir. Lihat. Dan emas dari negeri itu baik. Emas London. Ya mam? Mam? Oke. Thank you, Mam. Nah, lihat di situ. Tempat emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Coba mal-mal kan? Apa maksudnya ini? Kalau kau biarkan mata air itu mengalir menjadi sungai, kau akan dibawa pada kelimpahan, kekayaan. Makanya dengarkan, kalian yang hidup dalam sekolah apostolik, satu janji saya, kau akan hidup dalam kelimpahan. Tidak mungkin tidak. Engkau akan makin besar, makin besar, makin besar. Oh, haleluya. Amin. Itu increase, itu pison. Lihat ayat 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Gihon ini bahasa Inggrisnya bursting forth. Bursting forth. Itu artinya menyembur keluar. Menyembur keluar. Apa yang menyembur keluar? Membludak. Air yang mengalir dari pintu bait suci itu membludak. Ini berarti karakteristik Roh Kudus. Makanya kita mengenal arti kata meledak tadi. Apa itu? Dinamit.
Jadi kalau mata airmu terus-menerus memancar, kau akan meledak, kau akan menyembur keluar, kau akan agresif. Haleluya. Makanya orang yang penuh dengan roh bukan diam, duduk dan dalam sambil memejamkan mata. Kenapa Om? Lagi dalam. Oh tidak. Tidak. Dia agresif, kanan kiri, dia agresif. Dia agresif. Rasa. Apa yang terjadi? Oke, baik. Gihon menyembur keluar, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Tigris itu rapid, dia cepat. Rapid, percepatan, akselerasi. Nah, ini juga karakteristik roh. Bayangkan coba. Kalau mata airmu memancar, tidak saja sumur loh, tidak saja kolam, tapi sungai. Kalau mata airmu menjelma jadi sungai, apa yang kau alami? Pison. Apa yang kau alami? Gihon. Apa yang kau alami? Good. Kenapa nggak kau ambil? Jangan duduk-duduk, ambil. Ambil. Tigris, rapid, yakni yang mengalir di sebelah timur. Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Efrat itu artinya fruitfulness. Yes, berbuah penuh. Oh, haleluya. Selamat datang. Saya nggak mau kita berjumpa lagi di sekolah apostolik ke-7. Saya harus melihatmu berbeda. Haleluya. Berbeda. Amin, amin. Harus berbeda. Amin, amin. Mengapa? Karena kita mengalami Pison, mengalami Gihon, mengalami Tigris, mengalami Efrat. 4 bukan? Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Mari kita lihat lagi kisah 1 ayat 8 coba. Kisah 1 ayat ke-8 tadi. Coba lihat. Kau akan menemukan juga 4 level. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini kan Roh Kudus kan? Kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. 4 kan? Bisa mengerti? Setiap pekerjaan Roh Kudus akan membawamu ke level 4 yang adalah dunia. Bisa mengerti? Orang yang dipenuhi dengan roh akan selalu bergerak ke bangsa-bangsa, ke dunia ini. Haleluya. Tahu Yeskel 47? Sungai juga kan? Kau akan menemukan 4 juga. Yuk kita lihat. Kau akan menemukan 4 juga. Nah, setiap karakteristik dari roh yang bekerja dalam dirimu akan selalu membawamu kepada dunia ini untuk menjadi berkat. Yeskel 47. Ini juga sungai. Bisa paham? Yuk, ayat 1. Yeskel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Ada yang mengantuk? Amin. Perlu saya pastikan. Karena kalau kita membaca ayat yang panjang, itu bisa jadi obat tidur. On semua? Ayat kedua, lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual. Apa ini? Menyembur keluar. Apa tadi ini? Gihon. Gihon. Bisa paham? Dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. 1. 1000 hasta yang pertama. Oke? Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. 2. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. 3. 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. 4. Dan tidak ada lagi.
Karena ini sebenarnya lambang rohani dari angka 4 dunia. Sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita dipenuhi dengan roh, gak mungkin kita diam. Orang yang dipenuhi dengan roh gak mungkin hanya memikirkan dirinya. Orang yang dipenuhi dengan roh gak akan mungkin hanya memikirkan garis teritorial yang kecil. Dia akan selalu memikirkan bangsa-bangsa. Pertama dari Yerusalem, kemudian mengembang ke Yehuda, kemudian ke Samaria, dan sampai roh yang akan membawa. Amin. Pertama dia menjadi sumur. Apa itu artinya? Kemudian dia menjadi kolam. Apa itu artinya? Kemudian dia menjadi sungai. Apa itu artinya? Kerjaan Allah yang semakin besar, kau akan mengalami Kejadian 2 dan kau akan mengalami Yeskel 47. Besok saya akan jelaskan arti Yeskel 47. Besok. Ada amin. Kan seharusnya kita 4 sesi tadi. Kalau kalian lihat di acara itu 4 sesi hidup dalam roh. Tapi karena masih 3 sesi, kita perlu 1 sesi lagi. Besok saya akan sambung. Apa yang paling penting? Bagaimana roh di dalam dirimu selalu aktif. Itu penting sekali besok. Karena kalau kita tidak tahu caranya membuat roh di dalam dirimu bekerja aktif, kau gak akan masuk sama semua itu. Makanya datang besok. Kalau kau datang sendirian, datang berdua, bertiga, bawa yang lain. Oh enggak. Tetap dirimu, kan ini sekolah apostolik ya. Oke, baik. Dengar, datang besok. Oke? Kalau kita tahu bagaimana membuat roh di dalammu bekerja terus, kau akan hidup dalam diri roh konstan, konsisten, continue, progress. Dan untuk hidup di dalam roh, di mana roh Allah itu aktif bekerja, mudah. Besok saya akan bagikan. Amin. Datang besok. Karena dari sini kita akan masuk bagaimana membangun manusia roh kita kuat. Saya akan melatihmu. Jadi kau bisa mempraktekkan di rumah sampai manusia batinmu dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Nah kalau manusia batinmu dibaharui dari sehari ke sehari, kau mudah bergerak dalam dimensi profetik. Dimensi profetik itu ajaib. Contoh begini. Waktu Yesus, bukan Yesus, siapa itu saudara Nathanael? Filipus kah? Filipus berkata kepada Nathanael, mari kami melihat Mesias dari Nazaret. Nathanael berkata seperti ini, adakah yang baik dari Nazaret? Lalu Filipus membawa Nathanael, lihat dimensi profetik Tuhan. Sebelum engkau datang kemari, aku sudah melihatmu. Nathanael bertobat karena manifestasi dimensi profetik. Karena Yesus tahu sebelumnya siapa Nathanael. Perempuan Samaria. Bagaimana cara Yesus masuk supaya perempuan Samaria ini tahu bahwa dia adalah Mesias. Betul yang kau katakan bahwa yang sekarang ini bukan suami. Yesus tahu padahal dia tidak kenal. Itu dimensi profetik. Selamat datang pada dimensi profetik. Ini bukan dukun. Ini bukan dukun. Karena roh itu memberitahukanmu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Tapi kita harus masuk dulu kepada bagaimana roh kita kuat. Manusia batin kita kuat. Supaya kita tidak tertipu. Ini datang dari mana? Haleluya. Amin. Setelah nanti kita masuk ke dimensi profetik, kau akan mengenali karunia roh. Saya akan ajari engkau menemukannya lewat poin 1, poin 2, poin 3. Kau akan tahu. Karena kalau kita menerima Roh Kudus, kita menerima karunia-karunianya. Dan kalau karunia-karunia roh itu bekerja dalam dirimu, kau akan kaya dalam segala sesuatu. Sekolah apostolik gak main-main loh, saudara. Tidak main-main. Jadi datang besok. Datang besoknya. Datang besoknya lagi. Tapi jangan datang besoknya lagi. Karena hanya 4 hari aja. Oke, jangan kesemangatan, saudara. Saya udah nggak di sini lagi. Amin, amin, amin. Katakan kanan kiri, datang besok.
Tinggalkan segala sesuatu ini penting bagimu. Amin, amin. Haleluya. Saya rindu bahwa apa yang saya ajarkan ini bukan pengetahuan, adalah kehidupan. Saya tahu apa kasih karunia yang saya bawa. Kalau kau mendengar papamu saja, kau akan berubah. Lebih baik, lebih kuat, lebih mulia, lebih dewasa. Saya tahu kasih karunia saya. Dengarkan, onkan frekuensimu, kau akan berubah. Haleluya. Jadi ingat kata papa tadi, kau habis dari sini mari pulang, istirahat supaya lebih fit besok. Haleluya. Saya mau kita bernyanyi dulu, kita akhiri. Mountain are still. Haleluya. Kasih cas dulu kanan kirinya. Rabakada bahan. Wow, Rebekada bahan. Sophie. Mountains. Oh, kasih tos. Katakan di kepalanya, kau orang strategi. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Woo. Mountain are still being moved. Stronghold are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see that. Wonders are still what you do. Come on. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe it. Yes, we can see that. Wonders are still what you do. Come on, once again, mountains. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Hallelujah. Come on. Still being moved. Bodies are still. Oh, giants are still being slain. God, we believe it. Yes, we can see
We need the more. 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 Haleluya. Dengarkan saya. Mari angkat tanganmu. Saya mau kau diam di tempat. Angkat tanganmu, diam dan dengarkan doa saya. Saya akan berdoa untuk mengimpar apa yang terbangun dalam hidupku. Tuh, kalau kau percaya, terima. Rabakadabahan dede beda labakadabahan. Lobo kabahali krebeda manda iseke mandur labakadabahan. Rebeda beda breke. Rabaku damande ile kabahai isete maka uola salebeke rabahai. Biando buku dabakadabahan dede beda labakadabahan. Breke beda bandur labakadabahan lesete. Ibre manda husoko ralabai. Ibre manda husoko ralabai. Ikebedebe ralabahande. Ikebedele breke mando soka bahai. Ibe kadanta hisoto malika bahai. Ikelebre. Shaka bahai. Ukuro labahande rebe ralabai. Ribeda bakada bahande rebe ralabora bakada bahai. Iyareka bahande rebe. Demi nama Yesus. Jadilah milik Tuhan. Jadilah milik kerajaan. Biarkan hidupmu dipakai bagi bangsa-bangsa. Sebab engkau dipanggil bukan untuk melakukan apa yang kecil, tetapi apa yang besar. Dengarkan suara Tuhanmu, Rajamu memanggil namamu. Jadilah milik Tuhan. Jadilah milik kerajaan. Dan sekarang terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus dalam dimensi yang lebih tinggi. Dalam dimensi yang lebih tinggi. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus dalam dimensi yang lebih tinggi. Ini dia. Terimalah. Terima. Berdoa dalam Roh. Haleluya. Terima. Terima dalam dimensi yang lebih tinggi. In Jesus name. Penuh dalam Roh. Berkembanglah anak-anakku. Berbuah-buahlah anak-anakku. Bertambah banyaklah anak-anakku. Demi nama Yesus. Masukilah tempat yang luas, yang baik.
yang berlimpah susu dan madu. Sebab engkau ditentukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah engkau lebih kuat dan bertambah kuat, kaya dan bertambah kaya, sampai kau berkelimpahan. Demi nama Yesus. Mulai hari ini, Roh Kudus akan memimpinmu dalam dimensi yang lebih tinggi. Demi nama Yesus. Oh
Amin Tuhan. Kami tahu dengan kami bergerak dalam roh-Mu, apa yang bisa Kau kerjakan bisa kami kerjakan. Apa yang bisa Kau kerjakan bisa kami kerjakan. Because we are son and daughters in the house. Sebab kami adalah putra dan putri Allah dalam rumah. Apa yang bisa Engkau kerjakan Bapa, itu yang bisa kami kerjakan. Demikianlah Bapa, demikianlah anak. Kami adalah anak Allah. Oh demikian Bapa, demikianlah anak. Itulah cita-citamu ya Tuhan. Itulah rencanamu ya Bapa. Dan saat ini oleh firman-Mu, cita-citamu akan Engkau lihat. Rencanamu become reality. Oh, beri kemuliaan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1:26 aku proklamirkan hari ini. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Apa yang Dia bisa kerjakan, kita bisa kerjakan. Beri kemuliaan kepadanya. Thank you God, thank you God. Indah rencanamu sejak awal Bapa. Indah rencanamu dan kami mau merespon. Kami mau berkata, jadilah kehendak-Mu. Jadilah tujuan-Mu. Jadilah agendamu. Jadilah cita-citamu di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Sebab memang Kau yang menciptakan kami. Sudah selayaknya yang menciptakan kami memakai kami. Begitulah yang seharusnya Bapa. Tidak mungkin yang menciptakan dan yang diciptakan menentukan tujuannya sendiri. Itu tidak mungkin Tuhan. Terus sebabnya Bapa kami berdoa, kami mohon kasih karunia-Mu untuk terus mengalir dalam diri kami lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Supaya untuk apa kami ada, kami memasukinya, memasuki protesis kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami hormati, yang disegani oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang dihormati oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang dilayani oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang dihormati oleh Bapa-Bapa rohani kami. We worship You God. We worship You O Lord. With all our life, our strength and our soul. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus kami menghormati-Mu, memberi hidup kami, tubuh jiwa dan roh kami, segenap kekuatan kami. Beri kemuliaan kepadanya. Terima kasih Bapa. Biarkan besok Tuhan kami makin kuat. Frekuensi yang lebih kuat lagi Tuhan. Roh pengertian bekerja kuat dalam diri kami. Sehingga kami tahu apa yang kami harus lakukan setelah kami menerima firman. Terima kasih Bapa. Teruslah bergerak. Teruslah bergerak. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Haleluya.